Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, mari kita kenal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Terus. Saya Adrian Payung. Dan saya Alfira Hianomatia. Kami dari kelas 10-7 SMA Negeri 1 Ambon. Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku tidak hanya kaya dengan keindahan alam dan budaya, namun salah satu kota besar di Indonesia Timur ini pun memiliki warisan sejarah yang luar biasa. Tidak hanya sejarah yang berkaitan dengan sejarah perjuangan mereka bangsa Indonesia, Ambon juga terhubung dalam kisah sejarah bangsa lain di luar Indonesia. Salah satu kisah sejarah bangsa lain yang terkait dengan Ambon adalah perjuangan para tentara Anzac melawan Jepang di Perang Dunia Kedua. Anzac sendiri adalah satuan tentara gabungan Australia dan Selandia Baru yang awalnya dibentuk oleh Sekutu untuk melawan kekuatan pasukan Turki pada Perang Dunia ke-1. Pasukan Anzac umumnya berisi para serdadu yang berasal dari negara-negara Sekutu, terutama persemakmuran Inggris seperti India, Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia sendiri. Namun, dalam perkembangannya pada Perang Dunia Kedua, pasukan Anzac terus diberikan misi dan salah satunya adalah melawan kekuatan Jepang. Langit yang biru di atas Ambon siang ini membawa saya dan rombongan lain menuju sebuah taman indah di pinggir kota Ambon. Taman ini bukanlah taman biasa, namun merupakan sebuah makam para pejuang Anzac yang gugur dalam pertempuran melawan kekuatan tentara Jepang di Perang Dunia Kedua. Makam ini dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi sangatlah indah. Bahkan bagi sebagian wisatawan, tempat ini merupakan sebuah objek wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi. Salah satu hal yang menjadi pertanyaan saya ketika saya mengunjungi makam ini adalah bagaimana kisah hingga para serdadu yang gugur ini bisa dimakamkan di Ambon. Padahal tidak banyak peristiwa perang antara Sekutu dan Jepang yang terjadi di tempat ini. Ternyata wilayah makam ini merupakan sebuah penampungan tawanan perang Australia yang kemudian dibeli oleh pemerintah Australia untuk dijadikan makam bagi para serdadu yang gugur di tempat pada masa itu. Umumnya serdadu yang gugur ini berasal dari Batalion 2 Daring 21 Australia Gulf Force. Hingga kini, keluarga para serdadu Anzac yang gugur masih sering mengunjungi kompleks pemakaman ini. Mereka melakukannya terutama pada tanggal 25 April yang diperingati sebagai Anzac Day, di mana pasukan Anzac pertama kali diterjunkan ke wilayah Gallipoli, Turki pada Perang Dunia ke-1. Kompleks pemakaman ini merupakan tempat yang berarti bagi keluarga para serdadu yang gugur dalam mengenang kisah perjuangan tentara Anzac. Pemerintah Indonesia pun bekerja sama dengan pemerintah Australia mengelola tempat ini dengan sangat baik sehingga tampak indah hingga kini. Rumput yang begitu terjaga keindahannya, makam yang berbaris rapi dan pepohonan yang diatur sehingga menedupkan tempat ini membuat saya seolah sedang berada di pemakaman luar negeri. Di dekat pintu gerbang depan, sebuah monumen yang berisi nama-nama para serdadu yang gugur. Untuk diketahui, posisi pemakaman ini juga dekat dengan makam pahlawan nasional Indonesia di kota Ambon. Yang pasti, semua dana untuk merawat pemakaman ini ditanggung oleh Australia. Menurut tribunambon.com, warga Ambon tak seluasa dulu lagi menikmati indahnya rumput hijau Ambon War Cemetery Memorial di kota Ambon. Taman Makam Pahlawan Negara Persemakmuran di Tantui, Ambon, Kecamatan Sirimau, Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Padan Kasturi ini sudah ditutup untuk publik. Sebenarnya, dulu seringkali warga Ambon datang ke sini untuk selfie dan berfotoria. Namun, ditutup oleh publik untuk tetap menjaga kelestarian Taman Makam Australia ini. Sekian saja video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami dari kelas 10-7 kelompok 1 Pamit undur diri. Dadah!
Ulang kau lah. Macam kata semacam vlogger BB1 kan Yuli. Gas bicara di mana-mana. Kayak ulang kah? Sudah.